Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, saya akan mereview news dan mereaction ya, bahwasannya harga Bitcoin posisi sekarang ini stagnan, mengalami penurunan dari 0,70 sekarang mencapai 0,6126 dan sekarang 0,6139. Harga stagnan. Mereka berharap para paus untuk mencaplok Bitcoin kalau jebol di level support 0,60. Ini menunjukkan kuat level supportnya di harga 0,60 ini kuat, dan market konsolidasi, besar potensi untuk recovery. Ya. Jadi untuk menembus level support lebih kecil dan lebih besar kemungkinan akan merangkak naik dan bisa menembus ke level resisten untuk berikutnya. Nah, hebatnya di saat market mengalami penurunan dari 0,70 ke 0,61, para trader itu teman makin antusias untuk membeli Bitcoin karena mereka yakin bahwa harga ini hanya sebagai koreksi dan melihat level supportnya itu kuat. Melihat level supportnya kuat, maka mereka berani untuk menambah muatan di harga sekarang ini 0,61. Bukan hanya trader, para paus pun, investor pun sudah mulai ya buy sedikit-sedikit menabung Bitcoin sejak ini. Nah, tentunya para pioner mesti lakukan sikap. Yang belum buy silakan buy 0,60, 0,61. Yang belum beli, yang sudah beli mau tambah muatan tipis-tipis, tapi jangan all in, harus siapkan dana backup untuk menambah muatan jika market mengalami koreksi. Pergerakan harga Pi Network hari ini masih jadi perhatian trader kripto. Oke, kita akan reaction. Pasar kripto terus menampilkan dinamika yang menarik. Salah satunya datang dari Pi Network. Harga Pi Network hari ini tercatat berada di angka 10.285 dalam bentuk rupiah IDR. Meskipun mengalami sedikit penurunan dalam jangka pendek, minat terhadap aset digital ini tetap tinggi, terbukti dari volume perdagangan yang sangat besar dalam 24 jam terakhir. Jika dilihat secara detail, harga Pi Network hari ini mengalami pelemahan sebesar 0,1% dibandingkan 1 jam sebelumnya. Penurunan harga Pi Network tersebut berlanjut dengan koreksi harga sebesar 3,2%. Jadi mereka itu teman-teman, para trader, khususnya saya juga ya, bermain di bursa Bitget maupun di Get.io, terus memantau pergerakan harga Bitcoin, dan ini saya jadikan momentum untuk menambah muatan aset saya Bitcoin. Ketika dia mengalami koreksi, saya serok tipis-tipis ya, dan juga ketika dia recovery, saya lepas aset ya, yang khusus wallet untuk main scalping, bukan wallet whole. Wallet whole memang untuk di hold keras, tidak dijual. Walaupun dia anjlok, walaupun dia naik, target 100 miliar, 100 dolar baru dijual. Nah, jadi teman-teman lakukan hal semacam itu, buat 2 wallet atau 3 wallet, 2 wallet lah minimal ya. Teman-teman punya 2 wallet, katakanlah punya 2 bursa, seumpama di Get.io dan juga di Bitget. Aset Bitcoin kita yang di Get.io untuk hold keras, jangan dijual, kecuali harga sudah melambung tinggi, di harga sesuai dengan ekspektasi kita. Mau 10 dolar, mau 100 dolar, mau 50 dolar, itu serah kita ya, hold keras. Wallet di Bitget itu aset Bitcoin untuk scalping. Jual, beli, jual, beli, jual, beli. Profitnya dengan hasil kepiawaian kita main scalping, dibelikan Bitcoin di saat koreksi, dikirim ke wallet Get.io untuk ditabung. Nah, bisa kita bentuk USDT. Selama kita profit bentuk USDT, kita kirimkan ke Get.io. Dari Get.io belikan lagi Bitcoin jadi harga bawah ketika koreksi untuk di hold keras. Jadi muatan untuk hold keras semakin banyak. Nah, bagaimana triknya? Teman-teman ikuti kelas saya akan ajarkan triknya. Dan juga bukan hanya Bitcoin, teman-teman, akan saya ajarkan trading di Indodax, cara main scalping mencari profit harian. Di Indodax saya akan berikan signal tiap hari koin yang akan terbang, dan juga cara mencari profit atau scalping harian ya untuk trading di Indodax. Hasil dari profit Indodax itu bisa kita belikan Bitcoin di Get.io atau Bitget untuk ditabung
masa yang akan datang. Itu teman-teman yang ingin ikut kelas, lihat nomor WA saya di deskripsi channel atau japri WA saya di 0895 4087 21300. Nah, situ teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Namun jika dibandingkan dengan pergerakan harga dalam sepekan terakhir, koin ini justru menunjukkan tren yang cukup positif karena berhasil mencatat kenaikan sekitar 3,0%. Fluktuasi seperti ini memang bukan hal baru dalam dunia mata kripto. Harga dapat berubah dalam hitungan menit dan seringkali dipengaruhi oleh banyak aspek, mulai dari sentimen pasar, spekulasi komunitas, hingga isu-isu teknis dalam pengembangan proyek itu sendiri. Dalam kasus P-Network, walaupun belum sepenuhnya meluncur ke mainnet secara terbuka, proyek ini telah menarik perhatian besar sejak pertama kali diperkenalkan ke publik setelah dia listing di bursa ya. P-Network sendiri merupakan aset digital yang cukup unik karena proses pengembangannya bisa dilakukan melalui aplikasi ponsel tanpa harus menggunakan perangkat keras canggih seperti pada Bitcoin dan Ethereum. Konsep tersebut menjadi daya tarik utama terutama bagi pengguna awam yang ingin mencoba masuk ke dunia kripto dengan cara yang lebih sederhana. Hal ini total perdagangan Pi dalam 24 jam mencapai 3,3 triliun. Angka tersebut mencerminkan tingginya volume transaksi yang berlangsung, baik dari pembeli maupun penjual. Nilai transaksi sebesar ini juga menunjukkan bahwa meskipun harga sampai terkoreksi, antusiasme terhadap P-Network tidak serta-merta mengendur. Justru pihak melihat sebagian peluang untuk masuk ke pasar harga sedang turun dari sudut pandang trader. Dari sudut pandang trader harian maupun investor jangka panjang, pergerakan seperti ini bisa jadi kesempatan maupun tantangan. Di satu sisi, mereka yang sudah membeli di harga lebih rendah bisa menikmati keuntungan dari kenaikan harga mingguan. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman, yang saya jelaskan tadi. Jadi trader itu ya di bursa khususnya di eksternal, bukan pioner ya, mereka memanfaatkan situasi fluktuasi yang tidak aktif ini. Fluktuasi yang sedang aktif ini dimanfaatkan oleh para trader. Karena apa? Ini momentum. Momentum beli di harga bawah, ketika dia pump, lepas di harga pucuk. Nah, lantas ketika dia koreksi lagi, dia beli lagi harga bawah, kirim ke wallet untuk hold. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Jadi teman-teman harus cermat para pioner, trader ya, bagaimana cara koin kita itu semakin banyak P-coin kita, baik di bursa maupun di wallet P ya. Kalau saya tidak ini ya, saya simpannya di bursa. Karena di bursa itu bisa dijual sewaktu-waktu dan juga berpotensi cuan. Itu wallet untuk scalping itu betul-betul untuk mencari profit, dan hasil profitnya saya akan belikan di harga bawah, ya, dikirimkan USDT itu ke wallet ke bursa yang untuk hold keras dan dibelikan Bitcoin di harga bawah. Jadi hasil profit terus ditabung ke wallet yang untuk hold keras. Nah, begitu cara cerdas teman-teman ya. Nah, tapi untuk main scalping harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, kita nggak bisa. Nah, makanya itu harus didasarkan oleh ilmu, analisa fundamental dan teknikal, baru bisa teman-teman untuk mencari profit harian dan untuk mengkompon ya aset Bitcoin kita di bursa semakin banyak dengan hasil profit yang kita tradingkan di bursa yang khusus untuk scalping. Itu ya teman-teman, semoga informasi edukasi seperti ini bermanfaat, dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share serta komen, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.